Selanjutnya dari ayat 25 sampai 32, Paulus selalu kasih alasan. Karena kita adalah sesama anggota. Kenapa Paulus perlu kasih alasan? Rupanya Paulus itu sudah sering berkhotbah. Dan setiap kali ada suatu khotbah, harus ada aplikasinya. Jadi ada suatu pengajaran, dan karena itu kamu harus begini. Jadi kalau ini mulai dari hasilnya dulu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain. Alasannya, landasannya karena suatu doktrin yang pernah dia ajarkan. Jadi doktrin apa ini? Kita adalah sesama anggota. Ini adalah suatu pengajaran yang sifatnya doktrinal. Pengajaran itu doktrin. Maksudnya ini adalah suatu konsep yang doktrinal. Kita adalah sesama anggota. Paulus menjelaskan bahwa jemaat adalah tubuh. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus menjelaskan ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Yang telinga nggak bisa bilang, karena aku bukan mata, aku bukan bagian dari tubuh. Semua sama-sama adalah bagian dari tubuh. Ada tangan, ada kaki. Yang mata tidak bisa bilang, saya tidak butuh tangan. Yang kepala nggak bisa bilang, saya tidak butuh kaki. Poinnya adalah bahwa kita semua adalah anggota dan kita semua bekerja sama. Kita sesama anggota, kita semua melayani kehendak sang kepala. Itu poinnya. Lalu kemudian, itu di 1 Korintus 12, Paulus mengambil konsep yang sama, yaitu bahwa kita sesama anggota, lalu kemudian diaplikasikan dengan cara yang berbeda. Kalau kamu sesama anggota, kalian sesama anggota, berkatalah benar, jujur. Oh, rupanya sesuatu itu, maksudnya suatu pengajaran, bisa diaplikasikan dengan cara-cara yang berbeda. Kalau diaplikasikan kepada persatuan, berarti kita semua ini satu, kita ini sama, satu tujuan. Kalau diaplikasikan kepada hubungan interpersonal, maka jangan berkata dusta. Oh, rupanya setiap pengajaran itu bisa kita aplikasikan. Kenapa? Kita bertanya. Kalau kita sesama anggota, kenapa jadinya tidak perlu berdusta? Karena tidak perlu pencitraan. Kita semua udah sama-sama, satu tubuh, kita sama-sama anggota, berarti satu tubuh. Tangan nggak usah pencitraan sama kaki. Benar nggak? Ya, tidak usah pencitraan, nggak usah pura-pura saya ini pakai baju bagus supaya kelihatannya saya kaya, nggak perlu pencitraan. Dan juga karena sesama anggota, maka tidak perlu mengambil keuntungan dari anggota lain. Tidak perlu mengambil keuntungan. Kalau gitu buat apa bohong? Buat apa menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya? Tidak ada untungnya. Karena kita bukan mau mengambil keuntungan. Tangan bukan mau mengambil keuntungan dari kaki. Tangannya malas kerja, biar kaki aja yang kerja terus. Tangannya nggak usah kerja. Kan nggak bisa seperti itu. Ada pekerjaan untuk kaki, ada pekerjaan untuk tangan. Kalau kebetulan lagi pekerjaan untuk tangan, ya tangan yang kerja. Nggak bisa suruh kaki yang kerja, itu nggak bisa. Kalau harus jalan pergi kemana, itu pekerjaan untuk kaki, nggak bisa suruh tangan yang jalan. Tangan sesama tubuh, tidak perlu saling mengambil keuntungan. Karena ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Dan apa yang kita rasakan di satu bagian badan, akan dirasakan juga di bagian badan yang lain. Kalau saraf kejepit, maka yang sakit bukan cuma punggungnya saja. Dia akan menjalar sampai kaki. Kalau sakitnya di leher, tangannya, bahunya semua ikut sakit. Terus kemudian nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, seluruh tubuh sakit. Dan karena kita satu tubuh, kita satu anggota, maka kita saling mengasihi. Oh, rupanya ini cara lain mengaplikasikan doktrin bahwa kita adalah satu tubuh. Ini yang Paulus mau ajarkan. Karena kita belajar mengenal Kristus di sini, maka ke depannya kita mengaplikasikan berbagai pengenalan kita akan Kristus di setiap situasi kehidupan.
Inilah yang namanya pengaplikasian dari doktrin. Sehingga apa yang kita dengar pada waktu khotbah tidak menguap begitu saja sesudah kita berjalan keluar, selesai salaman sama saya, Anda sudah lupa poin-poin khotbahnya apa. Masih ingat nggak tadi poin yang pertama apa? Menanggalkan manusia yang lama. Poin yang kedua, belajar mengenal Kristus. Poin yang ketiga, nanti kalian pulang sudah lupa. Karena tidak diaplikasikan. Karena Anda tidak ketemu suatu situasi dalam hidupmu yang membutuhkan pengajaran tertentu.